siang dan malam kepada segala mukmin dan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha sempurna, yang telah mengatur isi alam semesta, termasuk di dalamnya galaksi jagat raya. Beberapa abad silam dalam tatanan sejarah umat Islam, lukisan indah coretan sejarah mencatat kelahiran orang yang akan membawa cahaya di tengah kegelapan. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Yang terhormat pendiri Pondok Pesantren Adawiyah Al-Baqi, yang terhormat Buya Yayasan beserta keluarga, yang terhormat Buya Mudir beserta keluarga, yang terhormat Buya dan Umi yang mengajar di pondok pesantren ini, yang terhormat Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, dan yang terhormat hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia. Di zaman sekarang ini, di tengah derasnya arus globalisasi, manusia semakin lupa diri. Pornografi dan pornoksi menjadi santapan sehari-hari. Memamerkan tubuh yang super seksi dengan alasan hak asasi. Ajab bukan lagi hal yang menakutkan. Salat dianggap sebatas permainan, dosa sudah menjadi perhiasan. Iman bukan lagi sebuah kedamaian. Allah semakin dilupakan. Na'udzu billahi min dzalik, tsumma na'udzu billahi min dzalik. Inilah gambaran zaman yang semakin berkembang. Lantas, apa yang harus kita perbuat pada manusia-manusia yang bangga dengan perilaku bejat? Maka dari itu, kami sepakat untuk mengangkat sebuah syarahan yang berjudul Wanita Masa Kini dan yang akan datang. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia, marilah kita dengarkan dengan seksama firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-Ahzab ayat 59, yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami dan diartikan oleh sari tilawah kami. Mari kita renungkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa
dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka mudah dikenal, sehingga mereka tidak tinggal. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, ayat tersebut mengonfirmasikan sekaligus menjelaskan kepada setiap wanita untuk menutup auratnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena di era modern yang katanya serba keren, di era globalisasi yang katanya super seksi, dengan segala propagandanya telah meluluhlantahkan nilai-nilai moral di seluruh dunia. Dengan mengikuti seiringan kemajuan zaman, banyak remaja-remaja, pemuda-pemudi, sampai yang sudah tua sekalipun telah digiring kepada nilai-nilai materialisme yang menjunjung tinggi hedonisme tanpa melibatkan nilai-nilai agama sekalipun. Bahkan ironisnya, yang menjadi tauladan dalam kehidupan ini bukan lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kehidupan glamor. Para artislah yang menjadi inspirasi, budaya berpakaian barat menjadi rujukan mode, sehingga menjamurlah mode-mode jahiliyah di abad modern dengan mengumbar aurat dan memamerkan kecantikan fisik kaum wanita. Ini merupakan kerusakan perilaku, kerusakan moral, dan kerusakan akhlak. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, hadirin yang berbahagia, tidak dapat kita pungkiri, pornografi saat ini bukan hanya sebatas berpakaian serba mini, tapi juga diikuti dengan aksi-aksi yang memancing syahwat kaum lelaki. Ironisnya kemunduran ini mereka sebut sebagai kemajuan. Pornografi dan pornoaksi dianggap seni, perzinahan dianggap zamannya, dan aborsi dianggap hak asasi. Maka lahirlah generasi instan, yakni generasi yang tak memiliki kepedulian terhadap moral. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, sudah saatnya kita introspeksi diri, mulai dari diri sendiri, keluarga, kemudian bangsa dan negara yang kita cintai ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran Surah At-Tahrim ayat 6, yang akan dilantunkan oleh qari'ah kami dan diartikan oleh Sari Tilawah. Mari kita renungkan. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijarah waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidad la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahu azim. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dari batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang keras dan kasar, yang tidak pernah durhaka kepada Allah
dan apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah dari segala firman-firman. Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, dari apa yang kami sampaikan dapat kita petik sebuah kesimpulan bahwa perempuan ialah moralis Islam. Apabila moral suatu bangsa itu baik, maka baik pula lah bangsa kita. Tapi apabila moral suatu bangsa itu buruk, maka buruk pula lah bangsa kita. Begitu juga kata orang bijak. Rusak fondasi, rumah binasa. Rusak pengerti, bangsa binasa. Maka oleh karena itu, marilah kita mengapresiasikan ajaran Islam secara luas dan mendalam. Karena sesungguhnya perempuan ialah makhluk Allah yang paling lemah lembut. Wanita soleha ialah wanita yang mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang istri, sebagaimana yang diajarkan oleh Raja Ali Haji dalam Gurindam 12 pasal ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh dijadikan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan yang boleh pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu hati yang baik sedikit budi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang dan janggalnya, kami minta ampun kepada Allah dan memohon maaf ke seluruh pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah waridhoka wal inayah. Thanks for your attention and the rest essay. Assalamualaikum.